Ibu Bapak partisipan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut gamenya, beristirahat sejenak. Baik, selanjutnya kita masuk ke session tanya jawab. Ya, ini banyak sekali pertanyaan hingga saya agak kebingungan juga nih, terlalu banyak yang harus, dan pertanyaannya bagus-bagus. Ya. Terutama pertanyaannya untuk Prof. Lilyasari, katanya tadi laskarnya banyak, jadi pertanyaan juga banyak. Ya, mulai dari yang umum nih, dari rekannya rekannya Bu Lilia, Pak Muhammad Tawil. Beliau mempertanyakan hal yang mungkin dugaan saya agak umum, itu tentang, karena tadi terkait dengan temanya praktikum ya, apakah dengan praktikum lab virtual dapat mengembangkan high order thinking skill? Yang pertama, kemudian yang kedua dari Prof. Sudarmin dari Semarang. Karena Prof. Sudarmin dulu tahun berapa ya Prof. Sudarmin itu 13 tahun yang lalu katanya terkait dengan penelitiannya beliau tentang keterampilan generic skills. Nah, bagaimana cara menghubungkan nih keterampilan generic skill dalam hal untuk juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Jadi menghubungkan keterampilan generic skill dengan keterampilan berpikir kritis. Pertanyaan ketiga, ini yang dilayangkan melalui YouTube. Ini pertanyaan dari Ibu Retno Dwi dan Pak Fian, hampir sama, terkait dengan statement dari Prof. Lilyasari mengenai kombinasi. Sekarang diutamakan untuk mengkombinasikan beberapa aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, pertanyaannya bagaimana mengkombinasikan misalnya saja yang paling sederhana 2 berpikir tingkat tinggi dalam satu tema praktikum. Itu pertanyaan dari 2 orang yang sama. Yang terakhir, ini mungkin ada apa ya yang diperlukan sekali untuk mahasiswa S3 dari Pak Ari Sahedu. Nah, untuk beberapa keterampilan high order thinking skills, apakah itu diukurnya secara teknik itu dengan instrumen yang tersendiri atau boleh kita gabung untuk beberapa aspek host tadi untuk menggunakan pertanyaan satu saja misalnya. Itu Ibu Lilia? Iya. Ibu Lilia Sari mau langsung dikomentari atau dijawab? Silakan Bu Lilia. Tawil ya? Apakah lab virtual? Pertanyaannya Bu kurang jauh. Ya. Apakah lab virtual? Apakah dengan praktikum lab virtual itu dapat mengembangkan high order thinking skills? Baik, Pak Tawil, apa kabar? Kita sudah menulis sama-sama ya tentang berpikir kompleks. Tadi saya sudah memaparkan bagaimana mengembangkan HOTS melalui lab virtual. Tapi masalahnya adalah ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi sama saja bisa Pak kalau melalui lab virtual juga. Kemudian untuk Pak Sudarmin, hubungan keterampilan generic skill dengan berpikir kritis. Mungkin sudah banyak Pak penelitian-penelitian ini yang menghubungkan antara generic skill dan berpikir kritis. Di antaranya penelitiannya dari Ibu Lucy di Papua mengenai sama juga seperti Bapak tentang generic skill dan berpikir kritis. Dan itu untuk kimia organik juga. Retrosintesis analisis. Kemudian untuk Ibu Retno Dwi dan Bapak siapa ya Bu Her ya? Ibu Retno Dwi dan Bapak siapa tadi yang bertanya? Pak Fian. Ya, Pak Fian betul ya? Ya. Sama pertanyaannya Bu. Mengkombinasikan tadi. Bagaimana mengkombinasikan 2 berpikir tingkat tinggi dalam satu topik yang sama? Nah, ini sebetulnya tidak sulit.
seperti yang tadi sudah saya utarakan di dalam praktikum kimia organik itu, bahkan bukan 2 berpikir tingkat tinggi, itu 5 berpikir tingkat tinggi. Jadi ada tahap-tahapnya, bukan pada satu kegiatan langsung 2 macam berpikir tingkat tinggi diterapkan, melainkan pada tahap-tahap tertentu. Nah, berpikir tingkat tinggi yang mana yang paling cocok, itu bisa kita cari. Kemudian untuk Pak Ari Sahidul, apakah itu diukur si hasil keterampilan berpikir tingkat tinggi itu, apakah diukur dengan setiap aspeknya itu diukur satu-satu pertanyaan atau bisa gabung? Nah, setiap aspek diukur satu-satu pertanyaan atau digabung. Boleh satu-satu, boleh digabung, bergantung pada indikator mana yang Bapak ingin supaya mahasiswanya menguasai itu. Jadi silahkan saja Pak, kalau mau digabung boleh, tapi sendiri-sendiri itu lebih bagus. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tanggapan lagi dari penanya juga boleh. Bu Lilia katanya ada tanggapan dari penanya. Tadi ada 4 penanya yang sudah dijawab dari 5 penanya sebenarnya. Pertanyaannya ada 4. Ya. Masih ada waktu buat tulis. Bu, ada pertanyaan yang menggelitik juga. Ini tentang HOTS ini. Kalau diterapkan di SD, apakah itu sudah mungkin bisa dilaksanakan untuk siswa usia SD? Pertanyaan dari Bapak siapa ya tadi juga saya rasanya membaca. Dari Suci. Baik. Rizky ya. Kalau diterapkan di SD ya, itu sangat menarik. Tapi memang aspeknya tidak terlalu mendalam kalau dilihat dari materi, tapi digabungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya nggak usah SD ya, anak TK juga bisa. Kalau menafsirkan gitu ya, dimasukkan saja kelereng di dalam suatu kotak, kemudian dikocok-kocok, maka anak itu ditanya, menafsirkan ada berapa kelereng di dalamnya, itu kan juga berpikir kreatif. Sekaligus berpikir kritis. Kenapa? Karena dari beratnya, maka dia bisa berpikir kritis di situ. Enggak mungkin lah kalau banyak, misalnya ini hanya ringan saja. Tapi kalau dia lebih berat, wah ini kelihatannya lebih banyak. Namun ketika dikocok-kocok, kok bunyinya begini ya? Jangan-jangan besar kelerengnya, jangan-jangan kecil kelerengnya. Itu kan di sana si siswa itu juga dilatih untuk berpikir tingkat tinggi di sana. Mungkin itu contoh sangat sederhana. Ya, jadi sekarang Bu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semua sama, karena zaman milenium. Ya. Oke, terima kasih Bu Lilia yang sudah menjawab pertanyaan terkait dengan HOTS ini. Baik, berikutnya pertanyaan yang ditujukan ke panelis kedua. Prof. Burhanuddin Tola siap untuk menjawabnya karena di sini ada beberapa pertanyaan yang umum, Pak, terkait dengan daring ini karena di masa pandemi ini sepertinya kesulitan gitu. Kalau secara umum ada Bu Soja juga menanyakan secara umum bagaimana sih penilaian yang harus bisa dilakukan di era pandemi seperti ini, misalnya. Yang pertama, kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Bu Nurul Fazriani tentang asesmen untuk mengukur HOTS dalam pandemi COVID. Hampir sama dengan tadi, tapi ini spesifik untuk HOTS. Kemudian yang ketiga ada Ibu Noviantri tentang gini, saya juga punya WA group yang seangkatan, dan saya tahu kalau sekarang itu ada katanya kurikulumnya itu di masa pandemi ini disederhanakan, Pak Burhan. Disederhanakan tuh mungkin direduksi gitu, seperti apa ya kontennya gitu mungkin ya, atau seperti apa katanya, tapi kenapa sih penilaiannya tetap harus menggunakan HOTS?
Bisa nggak dengan kurikulum yang disederhanakan di masa pandemi Ya, ini, tapi penilaiannya tetap tuntutannya hot. oke. Silakan Pak Burhan, monggo. Ya, jadi definisi hot ya, itu kalau bertanya level yang tinggi, pasti pertanyaannya itu berbau hot gitu ya. Ya. Beda dengan kalau bertanya level tanya recall level itu area hot itu. Nah, yang berat itu sebenarnya menyusun pertanyaannya. Kan itu yang berat itu. Karena jawabannya juga harus bisa dijawab dengan pemahaman-pemahaman hot gitu ya. Itu sebenarnya. Jadi guru yang bisa bertanya hot itu tentu sudah bisa menafsir jawabannya pasti hot gitu ya. Nah itu yang sebenarnya perlu dipahami. Ya. Pak Burhan, mungkin ada terkait dengan era pandemi ini, ada sedikit tips mungkin Pak untuk metodenya secara daring untuk penilaian, baik penilaian secara umum maupun penilaian yang tadi hot Kan tadi. tidak ada gitu, tapi pemahaman seperti melihat keterampilan berbagai dimensi, itu mungkin kita tidak paham gitu ya, karena kita tidak belajar ilmu itu gitu ya. Tapi pada dasarnya bisa mengukur keterampilan yang tidak bisa apa dimensi itu mungkin itu yang berat. Tapi kalau sudah paham, oh bisa keterampilan yang kamera dengan bagus semua bisa. Dulu saya pernah tanya sama orang Korea di daring seperti melihat keterampilan itu bisa. Jadi pada dasarnya bisa. Saya mengatakan karena belum biasa ya Pak. Ya. Kemudian asal sudah memahami kali tidak paham pertanyaan hot itu tidak bisa di pertanyaan hot apabila membuat asesmennya hot. Ya. Pak Burhan, mohon maaf, ini agak putus-putus tadi. Oh gitu ya. Mohon maaf Pak, ya. Iya. Mungkin kali memang ini ada di Ciputat ini mungkin lagi kurang bagus ya. Ya sekarang udah jelas Pak. Gitu ya. Jadi saya sebenarnya bertanya ke Bu Lili. Lili gini. Bu Lili ya. Karena melihat hasil studi PISA Teams kita ini sangat rendah gitu ya. Saya pernah berkata 5 tahun lalu bahwa akibat itu karena pembelajaran kita tidak hot gitu ya. Yeah. Karena level 6 sampai 1 itu 6 sangat hot ya. Kita itu anak Indonesia cuma level 3, 2, 1 gitu ya. Yang banyak 1 gitu ya. Ini perlu dipahami sebenarnya itu. Apa yang menyebabkan itu? Penyebabnya karena memang pembelajarannya kita tidak hot gitu. Ya. Karena yang di pertanyaannya betul-betul hot, jawabannya juga memang hot gitu ya. Jadi kalau mau introspeksi kenapa rendah, tidak hot gitu loh. Nah, pertanyaan saya Bu Lili, kalau didorong atau diperintahkan oleh Kementerian Presiden bahwa semua pembelajarannya harus hot, tidak ada yang bertanya tentang rendah gitu atau menengah gitu ya. Tidak usah bertanya tentang rendah, understanding, recalling, aplikasi, tidak usah bertanya itu. Pertanyaannya tentang hot semua. Apa kita bisa berasumsi bahwa bangsa kini, anak didik kita pasti bisa bersaing kan itu. Tapi itu merubah begitu kan. Ada yang bilang tidak bisa begitu Pak Burhan.
Ya, tapi teori saya mengatakan kalau pembelajarannya semua bertanya, hasilnya pembelajaran itu bertanyanya hot, yang kalau bisa dijawab dengan oke, bagus kan itu sebenarnya. Ya, oke ya, itu aja sebenarnya. Lalu apa tadi yang ketiga itu bisa disederhanakan nggak gitu? Ya, ini Pak, mengenai karena di masa pandemi ini, kalau tidak salah ada wacana bahwa pembelajarannya itu kurikulumnya itu disederhanakan. Jadi mungkin yang targetnya materi-materinya biasanya kalau dalam luring atau tatap muka itu materinya sekian banyak, kemudian karena sekarang terbatas maka agak dikurangi, disederhanakan. Ya, jadi tadi disederhanakan bahwa itu yang saya bilang tadi bahwa lebih baik dikonsentrasikan kepada learning outcome saja. Iya, betul. Yang learning lain, yang lain dalam kurikulum itu KD kurikulum tidak usah banyak dipersoalkan karena guru sekarang mikirin ada dokumen itu yang menjebak dia gitu loh. Bahwa siswa mampu begini dalam satu topik itu banyak banget itu capaiannya gitu ya. Kenapa tidak disederhanakan saja untuk mengambil yang learning outcome saja gitu loh. Kalau belajar matematik seperti apa, belajar IPA, yang inti-intinya saja yang diperoleh. Artinya bahwa saya pernah bicara di Republika, artinya bahwa learning outcome yang high order saja. Tidak usah diajari yang low order gitu. Misalnya anak harus menghafal, merecalling, harus memahami. Iya sih, anak itu urusan dia gitu, bukan urusannya pembelajarannya. Pembelajarannya hanya high order aja. Gitu. Kan sederhana gitu ya. Misalnya contoh di dalam saya, siswa mampu melakukan atau merancang suatu destilasi dari air gitu ya. Kan itu sudah ada motoriknya, sudah ada bisa menghasilkan bagaimana merancang suatu percobaan menghasilkan air yang bisa diminum misalnya gitu. Tidak usah dia mengajarin yang bisa direcalling, dihafal itu urusannya siswa lah gitu ya. Tapi tesnya merancang apa model destilasi air gitu yang bisa diminum. Cukup aja itu satu gitu. Jadi sederhana kan sebenarnya gitu ya. Nggak terlalu banyak ya, Pak. Tapi bukan yang diajarkan seperti kurikulum yang ada itu terlalu banyak sub-sub kompetensi dasarnya yang harus diajarkan gitu loh. Karena guru kita itu dia akan mengajar sesuai dengan KD yang ada gitu loh. Jadi ribet semuanya. Nah itu maksudnya disederhana. Ya itu aja Bu sebenarnya. Ya, saya terkait dengan ini mungkin ada pertanyaan juga karena di sini tadi Bu Lilia materinya terkait dengan organik. Ada yang bertanya nih Bu Monica. Bu Monica masih menyimak nih. Pertanyaannya itu kalau tata nama senyawa organik nih Bu Lilia atau Pak Burhan itu dapat dimasukkan nggak dalam kategori membuat pertanyaan atau pembelajaran yang high order thinking skills? Baik. Ini. Oke. Silakan Ibu Lili. Terima kasih, moderator. Kalau tata nama itu bukan higher order thinking, itu coba aplikasi konsep. Justru menurut saya tidak termasuk kalau higher order thinking skill. Jadi itu masih biasa saja, coba aplikasi aspeknya. Mungkin itu Ibu Monica, bagaimana? Kalau untuk tata nama, saya biar untuk dikoreksikan. Nggak bisa, cuma ya menghafal doang. Yang terakhir mungkin ada beberapa pertanyaan yang partisipan ingin sampaikan ke Prof. Nahdi. Ibu. Yang pertama dari Pak Muhammad Ali juga nih.
terkait dengan mungkin karakter ya. Bagaimana kalau kita ingin mensukai karakter siswa, tapi metodenya dengan daring gitu. Yang pertama itu. Yang keduanya, bagaimana strategi mengukur literasi transformasi ilmu meta pada kondisi pandemi sekarang ini. Itu dari Pak Muhammad Tawil. Kemudian dari Pak Sahrial. Ya, dari Pak Syahrial Mursyad, Pak Nahdi, apakah setiap asesmen yang multi-tier itu dapat diklasifikasikan ke dalam high order thinking skill? Ya, itu. Kemudian yang terakhir, sama juga sebenarnya hampir sama kaitannya karena dengan daring ini ya. Jadi cara melakukan penilaian berdasarkan 3 aspek kompetensi, mungkinnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masa atau pada pembelajaran jarak jauh. Mangga Pak Nahdi. Baik, terima kasih Bu Hirani. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Yang pertama saya kira saya ingin memastikan bahwa ya tadi kita harus mengukur, harus mengakses apa yang diajarkan. Jadi kalau kita mau mengukur, mengakses dalam konteks pandemi, maka saya kira kurikulumnya harus kurikulum pandemi gitu. Paling tidak ada materi-materi esensial, konsep-konsep esensial yang harus diadaptasi guru, kalaupun kurikulumnya masih kurikulum normal, bukan kurikulum pandemi, itu harus disesuaikan dengan kondisi kekinian. Artinya kan tidak semua materi tadi harus disampaikan, karena begitu banyak variabel yang berpengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran dengan daring. Ya, saya memahami bahwa masa pandemi ini pembelajaran identik dengan daring, tidak dengan offline. Nah, konsekuensinya memang materi harus direduksi sedemikian rupa sesuai dengan kondisi, sesuai dengan jaringan internet yang dimiliki oleh siswa, sesuai dengan daerahnya yang sangat terbatas, bisa jadi kan akan sangat minim. Jangankan materi yang tidak esensial, barangkali yang esensial pun sulit tersampaikan kalau jaringannya sudah putus-putus dan lain sebagainya. Nah, tidak mungkin misalnya materi yang tidak tersampaikan atau tersampaikan tapi putus-putus akhirnya tidak nyampe ke siswa, kemudian diakses gitu ya. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana mengakses pembelajaran dalam masa pandemi, ya saya kira ini sangat tadi, karena pembelajaran adalah menjadi driver dalam asesmen, maka sejauh mana proses pembelajaran itu fluidly, lancar di masa pandemi ini, itu yang menjadi acuan di dalam melakukan asesmen. Yang pertama itu. Yang kedua juga, kita bertanya apakah semua guru kita dibekalkan oleh kemampuan ICT. Kalau kita yakin itu secara formal dibekalkan atau secara tidak formal, guru pembelajar itu belajar bagaimana ICT diimplementasikan, saya kira itu no problem. Tapi kalau itu tidak dibekalkan dalam konteks formal dan dalam konteks guru pembelajar tidak misalnya diimplementasikan, maka saya kira guru banyak kesulitan juga menerapkan ICT itu dalam masa pandemi. Saya kira catatan penting bagaimana kemudian asesmen itu bisa dilakukan dalam kondisi pandemi. Nah, kemudian terkait dengan asesmen karakter, survei karakter, saya kira karakter itu kan terkait dengan banyak aspek ya. Dalam konteks target pembelajaran, mungkin karakter ini lebih masuk ke domain nilai dan afektif. Nah, dalam menilai nilai dan afektif ini, kita di dalam pembelajaran direct pun kita kan harus hati-hati menggunakan instrumen yang berbeda tentunya dengan instrumen pengukuran. Karena saya kira yang namanya sikap, yang namanya nilai, yang namanya karakter, itu bukan sesuatu yang harus diukur secara misalnya dengan menggunakan instrumen-instrumen pengukuran yang tidak relevan. Dalam artian, nah kita harus melihat juga nanti survei karakter yang dimaksud dalam konteks sekarang dan ke depan terkait dengan asesmen kompetensi minimal juga seperti apa. Kalau kita baca kan berbagai kebijakan yang akan diterapkan, survei karakter ini terkait dengan bagaimana input, proses, output, dan outcome dari sisi daya dukung proses-proses pembelajaran itu dapat dilihat sehingga proses-proses pembelajaran itu bisa efektif sesuai dengan survei karakter yang dilakukan. Saya kira itu terkait dengan survei karakter itu harus sangat hati-hati tentunya
dengan instrumen yang berbeda di masa di masa kondisi pandemik dengan daring ini. Saya kira apapun kita ada plus minusnya lah tadi ya. Daring atau luring itu ada plus minusnya pasti. Dari sisi plusnya mungkin kita bisa lebih leluasa, bisa bebas mengakses siswa dimanapun dan kapanpun. Tapi dari sisi autentik, dari sisi kerahasiaan, itu kita harus memiliki sejumlah strategi agar kemudian informasi yang kita peroleh, apakah itu kompetensi minimal atau nanti kemudian karakter, itu kita tidak keliru mendapatkan informasi. Karena jangan-jangan karakter yang kita nilai itu adalah karakter-karakter yang bukan sesungguhnya. Kompetensi yang kita nilai adalah kompetensi-kompetensi yang bukan kompetensi siswa misalnya, tapi kompetensi misalnya dibantu dengan yang lain-lainnya karena kita tidak melihat langsung. Sehingga apakah harus di-backup dengan video, harus di-backup dengan rekaman-rekaman segala macam, sehingga itu dikirim secara offline, baru kemudian kita pelajari itu sebagai informasi yang lengkap untuk melihat apakah itu hasil pekerjaan siswa yang bersangkutan atau bukan. Termasuk juga saya kira soal karakter, baik karakter internal siswa maupun karakter siswa dalam konteks lingkungan pembelajaran dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang tentang literasi trans dan meta, saya kira memang ini ke depan itu kan kita tidak bisa memandang sesuatu dari satu sudut pandang. Seperti yang tadi saya contohkan, bagaimana pembelajaran berbasis STEM itu bagaimana melihat dari banyak sisi, bukan hanya dari sisi sains, tapi juga dari sisi teknologinya, dari sisi matematikanya, gitu kan. Nah, tinjauan-tinjauan dari berbagai sisi inilah yang saya kira ini merupakan bagian dari transliterasi dan meta literasi. Nah, kalau itu dibelajarkan, tentu kita asesmennya juga bisa ke sana. Tapi kalau itu tidak dibelajarkan, tidak mungkin kita melakukan asesmen. Jangankan trans dan meta, literasi dalam konteks tadi juga misalnya tata nama. Kalau nah tadi terkait dengan pertanyaan tata nama senyawa organik. Kalau tata nama senyawa organik itu, kalau pertanyaan soalnya hanya mengulang tata nama yang sudah diajarkan, yang sudah dicontohkan, yang ada di buku, itu kan menjadi hafalan saja tadi kata Prof. Burhan. Itu masuknya C1. Tapi kalau tata nama yang paling tinggi pun misalnya memberi nama senyawa organik atau menuliskan rumus molekul dari tata nama yang ada, dari yang belum pernah ada sebelumnya baik di buku maupun dicontohkan, itu masuk misalnya kategori C3, bagaimana menerapkan. Itu pun dalam konteks hot dan lots kan itu masih kategori, ya C3 itu masuk kategori low, kan seperti itu. Meskipun itu udah lebih baik daripada sekedar misalnya hanya menanyakan tata nama dari yang sudah dicontohkan di papan tulis oleh guru. Ya, saya kira itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dalam konteks bagaimana kita menjudge apakah ini hot atau lot, itu juga menjadi kompetensi profesional guru dalam konteks bagaimana memahami dan menerapkan prinsip-prinsip asesmen yang baik. Saya kira itu. Kemudian multi-tied itu apakah masuk host dan loss? Nah, multi-tied itu saya kira ada 3-tied, ada 4-tied, dan seterusnya. Di situ ada pertanyaan misalnya di level ke-1 hanya sebatas misalnya seleksi respon ABCD, tapi kemudian di level keduanya tingkat keyakinannya. Kalau di level ketiganya misalnya dia harus memberi alasannya misalnya itu menjadi bagian dari penilaian, itu saya kira dari alasan-alasan itu reasoning itu bisa masuk ke kategori yang hot. Tapi kalau lotnya hanya sekedar misalnya ABC-nya saja, di level 1, level 2-nya hanya seberapa yakin, menjawab yakin dan tidak yakin, saya kira itu mungkin masuk kategori low. Jadi segala sesuatunya ini yang membedakan saya kira asesmen dalam konteks mikro pembelajaran di kelas, kita harus memahami secara utuh apakah asesmen dalam konteks pengukuran, misalnya alat-alat ukur yang kita gunakan itu sudah valid dan reliable atau belum. Soal-soal UN, soal-soal PISA dan tim yang sudah standar pun, kalau kita terapkan kemudian dengan salah konsep misalnya, dalam artian siswa kelas 1 SMP misalnya, atau siswa kelas 1 SMA yang misalnya dia tidak masuk kategori materi-materi yang diteskan di PISA, di HOTS, di UN, tapi kemudian diterapkan, itu kan menjadi sesuatu yang tidak valid dan reliable. Jadi soal yang sudah standar belum tentu kita katakan valid ketika diterapkan untuk mengetes siswa yang belum belajar itu. Sederhananya saya kira seperti itu. Saya kira itu barangkali Bu Hernani tanggapan dari saya. Terima kasih. Pak Hadi, sedikit saja ini sambungan dari Pak Syahrial. Ya. Secara teknis katanya kalau kita, suaranya terdengar Pak Hadi? Siap, kedengar. Kalau kita memvalidasi, boleh nggak sih memvalidasinya sesama guru di MGMP? Pak Hadi.
Ya, terima kasih. Ya, saya kira validasi itu kan tadi ada banyak lah definisi dan macam-macam dari validasi. Tapi paling tidak validasi yang kita maksud tadi kan secara konten, secara konstruksi dan secara bahasa. Nah, secara konten artinya orang yang harus melakukan validasi, yang melakukan judgement itu adalah orang yang memahami betul tentang materi kesesuaiannya dengan indikator tadi. Dari sisi materi dan indikator tidak bisa ditawar-tawar. Saya kira tidak siapa saja boleh asal dia memenuhi kriteria, dia memahami materi yang ditanyakan, yang sesuai, yang relevan atau tidak dengan indikator itu. Nah, dari sisi konstruksi dan bahasa, saya kira tidak juga kemudian orang bahasa lepas konteks kekimiaannya gitu. Kemudian kita minta guru bahasa Indonesia misalnya memvalidasi soal kimia, itu juga saya kira tidak bisa diterima. Tapi kalau guru kimia yang memang dia memahami konten kimia, konstruksi level berpikir kognitif dari soal-soal kimia itu, dan bahasa simbol dari kimia itu dia pahami, bahasa submikro dan makro itu dia pahami, saya kira kenapa tidak begitu kan? Karena kita juga saya kira guru dan dosen itu kan bedanya hanya di soal bagaimana tugas dan fungsinya, tapi kemampuan guru pembelajar, saya kira yang banyak guru yang hebat-hebat juga ketika dia mengikuti perkembangan kekinian untuk berbagai level literasi itu. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nahadi. Ya, mungkin ada pertanyaan yang kalau tadi sudah agak tinggi, tapi ini mendasar pertanyaannya. Pertanyaan ini diajukan oleh Ibu Dewi. Ya, mungkin ini yang ke Bu Lilia. Mungkin Bu Lilia, mohon maaf. Boleh. Pertanyaannya pakai apa? Pokoknya apa sih? Dipakai sihir. Sebenarnya yang membedakan tipe soal hoax dengan tipe soal yang lain. Ini mendasar tapi menggelitik juga ya. Jangan-jangan sebenarnya kita sudah jauh-jauh tadi berbicara, tapi hal yang mendasar ini belum cukup untuk dipahami betul. Silakan Pak Lilia. Terima kasih Ibu Her. Ibu Dewi, apa kabar? Ini apa bedanya ya? Kalau hoax dengan apa sih bedanya penilaian hoax dengan penilaian biasa? Penanyanya sama saya ya, kelihatannya rada keliru. Mestinya nanyanya ke Pak Nahadi atau ke Pak Burhan ya, karena penilaian. Wah, kan gurunya begitu. Nanti Pak Nahadi yang lebih menjelaskan lebih banyak dan Pak Burhan juga. Jadi kalau menurut saya, kalau penilaian hoax itu sesungguhnya, kata Pak Burhanuddin tadi, kan hasil belajarnya yang dinilai. Nah, hasil belajarnya itu bisa mencerminkan bagaimana siswa itu sudah berpikir tingkat tinggi. Kalau penilaian yang biasa kan hanya bertanya tentang konsep, hafalan konsep, lalu baca-baca pertanyaan yang seperti apakah ini, apakah itu. Tapi yang jelas kalau levelnya berpikir tingkat tinggi itu mesti bagaimana dan mengapa. Jadi jangan tanya apa gitu. Ini aja ciri sederhananya. Mungkin jelas Bu Dewi ya. Iya, terima kasih. Ya, Pak Burhan mau menyambung terkait dengan hoax itu ciri khas. Jadi kalau menginginkan itu mau recalling apa yang sudah masuk hoax, ya pemahaman apa sudah masuk hoax. Ini kan jawabannya hanya berpikir langsung gitu ya. Nah, jawaban-jawaban yang berpikirnya Pak Burhan, tidak langsung. maaf, suaranya apa? tidak terdengar, Pak. Oke, sebentar. Ini lagi. Oke, kedengaran enggak? Ya, sudah Pak. Mohon maaf Pak. Oke, jadi penanya tadi, Ibu siapa namanya ya? Bu Dewi Pak. Bu Dewi gini, Ya. mudah banget memahami. Di buku sudah mengatakan low order thinking, yaitu ingatan, recalling, pemahaman, masuk aplikasi yang sederhana gitu. Tapi kalau memang jawabannya itu memerlukan
memerlukan tidak hanya pemahaman, tidak hanya recalling, tapi memerlukan analisa yang tinggi, baru bisa menjawab suatu pertanyaan, itu baru kita bisa mengatakan itu betul-betul high order gitu. Kalau memahami belum ya, Anderson, ya makin tinggi, ya itulah dimaksud hot gitu ya. Itu yang sebenarnya yang dimaksud dengan hot gitu ya. Tetapi yang berarti itu sesuatu topik pembelajaran, bagaimana membuat pembelajaran itu hot. Itu yang penting sebenarnya itu. Iya, Pak. Jadi kalau hanya mengajarkan apa namanya tadi nama-nama unsur ini ya bukan hot itu mah. Ya. Tapi bukan berarti itu tidak boleh gitu ya. Karena di dalam menjawab hot itu memerlukan juga informasi, pikiran yang mau menjawab pertanyaan itu, pikiran-pikiran low order, ya sebelum dia menjawab sebagai high order gitu. Kan itu sebenarnya. Jangan langsung high order tapi tidak tahu low ordernya gitu ya. Jadi saling menyambung gitu ya. Tapi yang diinginkan oleh pertanyaan itu sebenarnya yang diinginkan kan high ordernya. Ya. Tapi apakah yang menjawab itu langsung high order kan tidak. Waktu menjawab butuh dia recalling gitu, menghafal unsurnya atau senyawanya, baru dia bisa mengaplikasikan. Setelah mengaplikasikan bagaimana mensintesakan, itu sebenarnya pemohon itu. Yang berat itu sebenarnya adalah membangun pembelajaran yang high order, sehingga bisa dibuat pertanyaan yang high order gitu. Jadi jangan dibalik-balik gitu loh. Pembelajarannya low order berusaha membuat high order itemnya. Bisa nggak? Kadang-kadang guru bilang, oh itu bisa dibikin loh. Waktu mengajarkan low order. Lalu dipaksa membuat high order. Ya sudah salah gitu ya. Jangan dipaksa. Nah di sini letaknya sebenarnya mau membangun pembelajaran agar supaya pembelajarannya betul-betul high order, maka pertanyaannya, itemnya itu juga high order gitu loh. Itu yang berat sebenarnya gitu ya. Kayak hanya itu aja lah gitu ya. Terima kasih Prof. Burhanuddin. Ya, Tadi penasaran Pak, karena kita sudah membicarakan banyak, ternyata level-level yang inti itu mungkin tadi